Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi geografi kelas 11 tentang dinamika penduduk. Di bagian pertama ini, kita akan memahami pengertian dinamika penduduk, faktor-faktornya, serta bagaimana cara menghitung angka kelahiran dan kematian. Yuk kita mulai. Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Perubahan ini bisa berupa jumlah penduduk, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, hingga komposisi penduduk. Artinya, penduduk itu tidak selalu tetap. Jumlahnya bisa bertambah, berkurang, atau berpindah tempat. Semua perubahan itu disebut dinamika penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, penduduk adalah orang yang tinggal di Indonesia selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, penduduk bukan hanya soal kewarganegaraan, tetapi juga soal domisili atau tempat tinggal. Saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 287 juta jiwa, dan diperkirakan terus bertambah pada tahun 2026. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Besarnya jumlah penduduk ini tentu membawa dampak, baik positif seperti banyaknya tenaga kerja, maupun tantangan seperti kebutuhan lapangan kerja dan pendidikan. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa. Angka ini bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan tahun 2010, dengan laju pertumbuhan 1,25% per tahun. Sebanyak 70,72% penduduk berada pada usia produktif, menandakan Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Komposisi terbesar berasal dari Gen Z sebesar 27,94%, disusul milenial 25,87%. Penduduk Indonesia juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu 56,10% dari total populasi. Ada 3 faktor utama yang memengaruhi dinamika penduduk, yaitu 1. Kelahiran atau natalitas, 2. Kematian atau mortalitas, 3. Migrasi atau perpindahan penduduk. Ketiga faktor inilah yang menentukan apakah jumlah penduduk suatu wilayah bertambah atau berkurang. Faktor yang meningkatkan kelahiran disebut pronatalitas, contohnya pernikahan dini dan anggapan banyak anak banyak rezeki. Sedangkan faktor yang menurunkan kelahiran disebut antinatalitas, seperti program KB dan pembatasan usia menikah. CBR atau Crude Birth Rate adalah angka kelahiran kasar. Rumusnya adalah jumlah kelahiran dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun, lalu dikali 1000. Jika dalam satu kota terdapat 4.500 kelahiran dan jumlah penduduknya 225.000 jiwa, maka hasilnya adalah 20 per 1000 penduduk. Artinya, dalam setiap 1000 penduduk, terdapat 20 kelahiran dalam satu tahun. ASFR adalah angka kelahiran spesifik berdasarkan kelompok usia tertentu. Misalnya, ada 1.200 kelahiran dari wanita usia 20-24 tahun, dengan jumlah wanita usia tersebut 24.000 orang. Hasilnya adalah 50 per 1000 wanita usia 20-24 tahun. Artinya, dari setiap 1000 wanita pada kelompok usia itu, terjadi 50 kelahiran dalam satu tahun. Promortalitas adalah faktor yang meningkatkan angka kematian, seperti fasilitas kesehatan yang kurang, bencana alam, kecelakaan, atau peperangan. Sedangkan antimortalitas adalah faktor yang menurunkan angka kematian, seperti fasilitas kesehatan memadai, lingkungan bersih, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Semakin baik kualitas hidup masyarakat, biasanya angka kematian semakin rendah. CDR atau Crude Death Rate adalah angka kematian kasar. Jika terdapat 3.600 kematian dari total penduduk 180.000 jiwa, maka hasilnya adalah 20 per 1000 penduduk. Artinya, dalam setiap 1000 penduduk terdapat 20 kematian dalam satu tahun. ASDR adalah angka kematian spesifik berdasarkan usia tertentu. Pada tahun 2025 di Kabupaten Sejahtera terdapat 450 kematian usia 60-64 tahun dari 9.000 penduduk usia tersebut. Setelah dihitung, ASDR-nya adalah 50. Artinya, setiap 1000 penduduk usia 60-64 tahun terjadi 50 kematian dalam satu tahun.
IMR adalah angka kematian bayi. Jika terdapat 120 kematian bayi dari 4.000 kelahiran hidup, maka IMR-nya adalah 30 per 1.000 kelahiran hidup. Artinya, dari setiap 1.000 bayi yang lahir hidup, terdapat 30 bayi yang meninggal sebelum usia 1 tahun. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk menetap dalam jangka waktu tertentu. Migrasi bisa terjadi dalam satu negara maupun antar negara. Migrasi penduduk dibagi menjadi dua, yaitu nasional dan internasional. Migrasi nasional meliputi transmigrasi, urbanisasi, ruralisasi, dan sirkulasi. Sedangkan migrasi internasional terdiri dari imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Migrasi nasional terjadi dalam satu negara, misalnya, urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota, ruralisasi, dari kota ke desa, transmigrasi, dari pulau padat ke pulau jarang penduduk, sirkulasi, perpindahan ulang-alik atau komuter, contohnya, seseorang yang bekerja di kota tetapi tinggal di pinggiran kota dan pulang pergi setiap hari. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. Imigrasi berarti masuknya penduduk ke suatu negara. Emigrasi adalah keluarnya penduduk ke negara lain, dan remigrasi atau repatriasi adalah kembalinya emigran ke negara asalnya. Data penduduk bisa diperoleh melalui 3 cara. 1. Sensus penduduk dilakukan secara menyeluruh dalam periode tertentu. 2. Registrasi penduduk pencatatan terus-menerus seperti kelahiran dan kematian. 3. Survei penduduk dilakukan pada sebagian sampel penduduk. Data ini sangat penting untuk perencanaan pembangunan. Nah, itulah pembahasan dinamika penduduk part 1. Kita sudah belajar tentang pengertian, faktor kelahiran, kematian, migrasi, serta cara menghitung beberapa indikator penting. Di materi selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang sumber data penduduk dan analisisnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk materi geografi lainnya.